Halo semuanya, kembali lagi di channel Birakit. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review HG1 Gundam Animarize. Seperti biasanya sebelumnya saya sudah membuat video unboxing maupun spill build-nya, jadi jangan lupa untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut hasil rakitnya, kita bahas terlebih dahulu sisa runner berikut ini. Di video unboxing yang sebelumnya diketahui bahwa kit ini memiliki 9 runner, namun ternyata 3 di antaranya ini masih menyisakan banyak parts yang tidak terpakai. Untuk runner yang pertama ini adalah runner D. Di sini ada sisa parts untuk bagian base pesawatnya ya, seperti yang ada di planet sistemnya Hiroto Kuga, dan ada parts sisa untuk bagian kaki maupun badannya seperti ini. Kemudian di runner yang kedua di sini ada sisa parts untuk bagian core Gundam ya, seperti bagian shieldnya, backpacknya, VV-nya, mukanya, backpacknya lagi, dan bagian beam saber handle seperti ini. Dan di runner yang ketiga ini adalah runner A. Di sini ada sisa banyak parts untuk armor Earth-3 Gundam ya, namun ini warnanya putih clear seperti ini. Dan di video ini tidak akan saya praktikan ya, mengubah Earth-3 Gundam dari warna biru ke warna clear putih ini. Dan langsung saja kita bahas hasil rakitnya. Dan untuk proses rakitnya sendiri ini sangat mudah dan sangat cepat. Saya hanya membutuhkan waktu sekitar 2 jam saja. Itu sudah termasuk motong parts dari runner, dibersihkan lalu dibuat video sampai build-nya. Dan di sini akan saya bahas ketika mode core Gundam dan Animarize armornya terlebih dahulu ya. Untuk core Gundamnya ini kurang lebih sama seperti core Gundam milik Hiroto Kuga ya, namun memiliki beberapa perbedaan. Di sini akan saya coba bandingkan dengan core Gundamnya Hiroto Kuga ya. Selain warnanya, di sini beberapa bagian terlihat berbeda ya, seperti di bagian VV-nya ini. Kemudian di bagian wajahnya ini juga berbeda seperti ini. Kemudian untuk core Gundam Rize tidak memiliki shieldnya, dan di bagian backpacknya ini juga berbeda. Untuk core Gundam Rize-nya ini hanya satu beam saber handle-nya, sedangkan untuk core Gundam milik Hiroto Kuga ini memiliki 2 beam saber handle. Kemudian untuk warnanya sendiri ini dominan warna merah, dan menurut saya untuk separasi warnanya ini juga cukup akurat ya, meskipun masih membutuhkan foil sticker. Untuk foil sticker core Gundam ini yang saya pasang hanya bagian matanya saja. Kemudian untuk nomor 23 ini bagian visornya ya, depan dan belakang. Kemudian yang nomor 8 ini bagian core spray gun-nya ya di sini. Dan yang sisa 4-nya ini untuk bagian Animarize armornya. Dan untuk kekurangan seperti singlet di sini masih kelihatan ya di bagian kepalanya ini, sedangkan untuk napaknya tidak terlalu kelihatan. Kemudian yang selanjutnya adalah Animarize armornya. Di sini ada 4 ya, namun 2 masing-masing ini sama, jadi akan saya bahas 2 saja. Untuk yang pertama ini bagian kakinya ya, kurang lebih bentuknya seperti ini. Menurut saya ini bagus ya, unik juga, keren juga. Namun untuk stikernya di sini tidak saya pasang. Seharusnya di sini ada stiker ya di bagian dalamnya. Untuk stikernya sendiri kurang lebih seperti ini. Saya ambil kembali ya. Untuk kakinya menggunakan 2 ini ya. Ini untuk bear dan wolf ya. Ini salah satu dipasang di sini. Kemudian untuk yang kedua ini baik tiger maupun lion untuk bagian tangannya. Untuk tangannya sendiri kurang lebih seperti ini bentuknya ya. Cukup keren kayak gini. Dan detail-detailnya ini juga bagus seperti ini. Oke. Untuk pembahasan dari Animarize armornya kurang lebih seperti itu saja. Kemudian yang selanjutnya akan saya bahas ketika Animarize armornya ini sudah docking ke core Gundam Rize-nya ya. Namun untuk proses dockingnya sendiri tidak akan saya tampilkan. Setelah Animarize armornya digabungkan dengan core Gundam Rize, hasilnya kurang lebih seperti berikut ini. Untuk proses dockingnya sendiri ini sangat mudah dan sangat cepat. Saya hanya membutuhkan waktu sekitar 1 menit saja. Dan untuk hasilnya sendiri menurut saya ini cukup solid atau kokoh. Tidak ada yang mudah loose atau mudah lepas ketika saya goyang-goyangkan seperti ini. Untuk desainnya sendiri menurut saya ini keren, silhouetnya ini juga keren. Memiliki detail-detail yang bagus seperti di bagian kepalanya, badannya, kakinya, tangannya, senjatanya, maupun bagian backpacknya. Untuk warnanya sendiri yang sebelumnya dominan warna merah ketika mode core Gundam, setelah di-docking dengan armornya di sini ada tambahan warna baru lagi ya, seperti warna putih, kuning, dan warna clear hitam. Dan menurut saya kombinasi warna ini sangat bagus. Kemudian untuk kekurangan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, untuk simlanya sendiri masih kelihatan di bagian core Gundamnya, sedangkan untuk nakmaknya tidak terlalu kelihatan. Dan langsung saja di sini akan saya coba bandingkan kit ini dengan kit Gundam planet sistemnya Hiroto, yaitu Earth-3 Gundam di bagian kanan seperti ini. Di sini terlihat bahwa ukuran dari Gundam Animarize ini sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan Earth-3 Gundam. Kemudian jika dilihat dari sisi samping kurang lebih seperti ini. Oke, untuk perbandingannya kurang lebih seperti itu saja. Di sini tidak akan saya bandingkan dengan kit HG yang lainnya.
Dan untuk pembahasan hasil rakit dari kit ini kurang lebih seperti itu saja. Menurut saya ini sangat bagus. Untuk artikulasinya di sini akan saya praktikkan tanpa memegang senjatanya, dan seperti biasa akan saya mulai dari bagian kepalanya terlebih dahulu. Untuk kepalanya bisa sedikit menunduk seperti ini, menengadah seperti ini, mengangguk seperti ini, kemudian maju mundur seperti ini, miring seperti ini, dan bisa diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian untuk tangannya bisa direntangkan ke samping lalu diangkat ke atas sejauh ini saja. Ini sudah mentok. Kemudian di bagian bahu ini ada ball joint ya, jadi bisa digerakkan seperti ini dan bisa diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian untuk lengan atasnya ini bisa diputar 360 derajat seperti ini. Lalu sikunya bisa ditekuk seperti ini. Ini bagus banget ya untuk sikunya. Kemudian untuk pergelangan tangannya bisa diputar 360 derajat seperti ini. Nah, kayak gitu. Oke. Kemudian di bagian badannya, di antara perut dan dada tidak ada joint ya, jadi tidak bisa digerakkan ya. Kemudian di bagian punggungnya ada bagian beam saber handle-nya, bisa digerakkan seperti ini. Kemudian di antara perut dan pinggangnya ada joint ya, jadi bisa diputar 360 derajat seperti ini. Nah, seperti ini. Bisa ya untuk muternya. Kemudian di bagian pinggangnya untuk front skirtnya bisa diangkat sejauh ini ya. Ini bagus untuk front skirtnya. Sedangkan untuk back skirtnya ini sedikit bisa digerakkan seperti ini ya. Lalu untuk kakinya bisa digerakkan maju ke depan sejauh ini. Ini bagus. Kemudian ke belakang seperti ini saja. Ini juga bagus. Lalu ke samping sayangnya ini tidak bisa split ya. Cuma mentok seperti ini saja, namun menurut saya ini sudah bagus juga. Lalu pahanya bisa diputar 360 derajat, lalu bisa digerakkan seperti ini. Kemudian untuk lututnya bisa ditekuk seperti ini bagus banget. Lalu untuk pergelangan kakinya bisa digerakkan seperti ini, terus seperti ini, kemudian muternya seperti ini. Kemudian di sini ada bagian joint ya, jadi bisa digerakkan seperti ini. Ini bagus ya untuk pergelangan kakinya. Dan untuk pembahasan artikulasinya kurang lebih seperti itu saja. Menurut saya artikulasi dari HG Gundam Animarize ini bagus. Untuk aksesoris dan senjatanya kurang lebih seperti berikut ini. Di sini tidak banyak, jadi langsung saja akan saya bahas mulai dari sebelah kanan terlebih dahulu. Untuk senjata yang pertama ini adalah beam rifle. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Menurut saya ini cukup unik dan keren juga. Dan ini tersusun dari dua bagian ya. Bagian depan ini merupakan armor dari Animarize-nya, sedangkan bagian belakang ini adalah core spray gun senjata dari core Gundam Rize-nya. Dan untuk warnanya sendiri ini warna putih dan warna abu-abu gelap seperti ini. Kemudian yang senjata kedua adalah shield. Bentuknya sendiri kurang lebih seperti ini dan warnanya hanya kuning saja ya. Menurut saya bentuknya ini cukup unik dan keren juga. Bisa dipasangkan di tangan kiri maupun tangan kanannya. Kemudian yang ketiga adalah alternatif tangan. Di sini ada 3 ya, 2 menggenggam dan 1 terbuka seperti ini ya. Dan ini digunakan untuk tangan dari core Gundamnya. Kemudian yang selanjutnya adalah beam saber handle. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Di sini cukup panjang ya, dan ini cukup keren juga bentuknya kayak gini. Dan warnanya hanya kuning saja. Dan ini dipasangkan di bagian backpacknya seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah beam effect ya, untuk beam whip dan beam saber. Bentuknya seperti ini. Cara pasangnya tentu saja tinggal pasang seperti ini ya. Ini untuk beam whipnya, sedangkan yang satunya untuk beam sabernya seperti ini. Oke, untuk pembahasan dari senjata maupun aksesoris HG Gundam Animarize kurang lebih seperti itu saja. Di sini tidak banyak, namun menurut saya cukup unik dan keren juga. Dan langsung saja kita lihat beberapa action pose dari HG Gundam Animarize ini menggunakan senjata-senjatanya berikut ini. Yuk!
Untuk kesimpulan dari HG Gundam Animarize ini menurut saya sangat bagus, memiliki desain serta siluet yang keren seperti ini dengan detail-detail yang bagus, memiliki kombinasi warna merah, putih, kuning, dan hitam yang menurut saya bagus. Separasi warnanya pun juga cukup akurat, meskipun untuk stiker kepala binatang di bagian kaki dan tangannya tidak saya pasang, namun menurut saya ini sudah bagus. Untuk artikulasinya sudah bagus, dan senjatanya meskipun tidak banyak namun menurut saya cukup unik dan keren juga. Untuk kekurangan seperti Simlan masih kelihatan di bagian core Gundamnya, sedangkan untuk nakmaknya tidak terlalu kelihatan. Dan pembahasan kelebihan serta kekurangan dari kit ini kurang lebih seperti itu saja. Apakah saya akan merekomendasikan kit ini untuk dikoleksi? Tentu saja saya akan merekomendasikannya untuk dikoleksi, terutama untuk kalian yang suka dengan planet sistemnya Hero Tokuga dari series Build Divers Re-Rise. Dan kesimpulannya kurang lebih seperti itu saja. Untuk penilaian sendiri saya akan memberikan nilai 9 dari 10 untuk kit ini, karena kit ini memang bagus. Dan untuk video reviewnya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Dislike tidak masalah, serta jika ada pertanyaan, kritik maupun saran sampaikan saja di kolom komentar seperti biasanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.